Tentara Kekaisaran Jepang yang berperang selama Perang Dunia Kedua dikenal sebagai salah satu pasukan bersenjata paling ganas dan setia dalam sejarah modern. Mereka rela mengorbankan nyawa tanpa ragu untuk melindungi negara mereka, dan mereka juga tidak mau menyerah meskipun menghadapi rintangan yang tampaknya mustahil. Penolakan mereka menyerah akhirnya mendorong Amerika Serikat untuk menjatuhkan 2 bom atom. Kerusakan besar yang ditimbulkan oleh bom-bom tersebut jadi alasan utama Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Meski begitu, kehancuran di Hiroshima dan Nagasaki ternyata belum cukup untuk meyakinkan banyak tentara Jepang untuk berhenti bertempur. Pada akhir perang, tentara kekaisaran sudah tersebar di seluruh Pasifik, dan berita tentang penyerahan diri menyebar dengan sangat lambat hingga ke tempat-tempat yang paling terpencil. Ada banyak sekali cerita tentang tentara Jepang yang ditempatkan di pegunungan pada musim panas 1945 yang terus melanjutkan pertempuran mereka. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan kabar tersebut, dan jikapun berita itu sampai, mereka menganggapnya sebagai kebohongan. Salah satu contohnya adalah Hiro Onoda yang terus berperang melawan negara-negara yang dianggap musuh selama beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Onoda yang bersembunyi di hutan-hutan Filipina selama bertahun-tahun menjadi simbol pengabdian yang tak tergoyahkan dan tragis dari tentara Jepang. Dan bagaimana kisahnya? Kalau udah siap, yuk kita mulai. Selamat datang di Belajar Sejarah. Hiro Onoda lahir pada 19 Maret 1922 di Kainan, Jepang. Sejak kecil, Onoda sudah bertekad untuk membela Jepang. Keluarganya punya sejarah militer yang panjang, dan dia tumbuh dengan harapan mengikuti jejak itu. Setelah pengeboman Pearl Harbor yang membuat Amerika Serikat terlibat dalam Perang Kedua, Angkatan Darat Jepang langsung bergerak untuk ekspansi. Saat itu Onoda masih berusia 20 tahun dan direkrut untuk berperang. Dia dilatih untuk menjadi ahli dalam perang gerilya dan intelijen. Dalam waktu singkat, Onoda bisa menyusup, bertahan hidup, dan mengumpulkan informasi dari dalam garis pertahanan musuh. Ini adalah sebuah keterampilan yang sangat berguna baginya selama beberapa dekade ke depan. Setelah hampir 3 tahun bertempur sengit di Pasifik, Hiro Onoda dikirim ke Pulau Lubang di Filipina pada Desember 1944. Tanpa disangka, dia akan menghabiskan hampir seluruh sisa hidupnya di sana. Tugas Onoda adalah mengumpulkan informasi tentang musuh dan merusak upaya perang sekutu dan menghancurkan landasan udara, pelabuhan, pesawat, dan juga kapal. Dirinya juga diperintahkan langsung oleh komandannya yang bernama Mayor Yoshimi Taniguchi untuk tidak pernah menyerah dan tidak bunuh diri. Ketika pasukan sekutu mendarat di Lubang pada Februari 1945, Onoda dan tentara Jepang lainnya yang ditempatkan di sana dengan cepat dikalahkan. Hanya sedikit yang selamat atau tidak menyerah dalam beberapa bulan berikutnya, termasuk Onoda, Youji Akatsu, Soichi Samida, dan Kinshichi Kozuka. Para prajurit yang tersisa ini di bawah pimpinan Onoda. Mereka melarikan diri ke pegunungan di pulau itu dan mendirikan pangkalan. Di sana, mereka menghabiskan puluhan tahun untuk bertahan hidup dan terus berperang meskipun sudah lama berakhir. Pelatihan militer gerilya yang diterima para pria itu membantu mereka bertahan hidup di hutan yang keras. Mereka bukan cuma bisa berburu dan mencari makan, tapi juga bisa menghindari penangkapan oleh pasukan Amerika dan Filipina selama hampir 3 dekade. Mereka hidup dari buah-buahan dan ternak curian. Selama mereka bersembunyi, mereka terus menyerang orang-orang yang mereka yakini sebagai musuh. Setidaknya ada 30 penduduk desa setempat yang tewas karena serangan tentara Jepang yang mengira mereka sedang diserang. Berbagai usaha dilakukan untuk memberitahu mereka bahwa perang ini sudah berakhir, baik oleh otoritas setempat, pasukan Amerika, maupun pejabat militer Jepang. Ketika itu, ada sebuah pesawat terbang di atas hutan tempat mereka bersembunyi. Saat itu, pesawat tersebut menjatuhkan selebaran yang menyatakan bahwa perang sudah selesai dan mereka bisa keluar dengan aman. Kadang-kadang penduduk setempat juga mengumumkan melalui pengeras suara agar mereka berhenti bertempur.
Tetapi Hiro Onoda tidak percaya dengan semua usaha itu. Setelah membaca selebaran dan mendengar pengumuman, dia berpikir itu semua cuma propaganda sekutu untuk menipu mereka agar mereka menyerah. Perang berakhir, namun Onoda tetap berperang. Karena tidak percaya dengan pesan dari luar dan tetap patuh pada perintah ya. Para pria itu terus bersembunyi selama bertahun-tahun. Tepatnya pada tahun 1950, Akatsu memutuskan untuk pergi sendiri dan akhirnya menyerah kepada pasukan Filipina. Upaya untuk meyakinkan mereka bahwa perang sudah berakhir, termasuk dengan menunjukkan foto-foto keluarga mereka, ditolak begitu saja. Hiro Onoda tetap menganggap ini sebagai tipuan. Pada tahun 1954, Soichi Shimada terbunuh dalam baku tembak dengan pasukan lokal Filipina yang kebetulan bertemu mereka saat berlatih. Kinshichi Kozuka juga terbunuh dalam baku tembak dengan polisi setempat pada tahun 1972 setelah dia dan Onoda membakar persediaan beras setempat untuk menunjukkan kepada pasukan Jepang bahwa mereka masih menjalankan tugas mereka. Setelah tahun 1972, Onoda terus sendirian di hutan selama 2 tahun. Perang 30 tahun yang dijalani Onoda akhirnya berakhir pada tahun 1974 ketika dia bertemu dengan seorang petualang muda bernama Norio Suzuki. Suzuki memberitahu teman-temannya bahwa dia berusaha menemukan Letnan Onoda. Ketika itu dia pergi ke Filipina pada Februari 1974. 4 hari setelah masuk ke hutan, Suzuki berhasil menemukan Onoda. Seiring waktu, Hiro Onoda mulai mempercayai Suzuki yang bilang padanya bahwa perang telah berakhir. Tapi Onoda ini tetap ingin mendengar langsung dari atasannya sebelum menyerah. Dia menolak menyerah sampai dia menerima perintah langsung dari Mayor Yoshimita Taniguchi yang memberikan perintah terakhirnya pada tahun 1944. Suzuki kembali ke Jepang dengan bukti bahwa Onoda masih hidup. Ini bertentangan dengan laporan pemerintah yang mengatakan Onoda sudah meninggal pada tahun 1959. Akhirnya pemerintah menemukan Mayor Taniguchi. Taniguchi yang ketika itu sudah menjadi penjual buku setelah perang. Dirinya diterbangkan ke lubang untuk secara resmi membebaskan Onoda dari tugasnya. Pada 9 Maret 1974, Taniguchi secara resmi membebaskan Hiro Onoda dari tugasnya. Setelah hampir 30 tahun, Onoda akhirnya keluar dari hutan dan menyerah. Dia masih mengenakan seragam compang-camping dan membawa senapan yang masih berfungsi dengan baik. Sebagai tanda penyerahan dirinya, Onoda menyerahkan pedangnya kepada Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Marcos menganggap itu adalah bentuk itikat baik, memaafkan Onoda atas tindakannya selama puluhan tahun bersembunyi. Sambutan publik terhadap kembalinya Onoda sangat beragam, cuy. Ada yang melihatnya sebagai pahlawan, simbol semangat samurai yang terhormat dari Jepang kuno. Bagi mereka, kesetiaan Onoda yang tak tergoyahkan adalah sebuah inspirasi. Tapi ada juga yang mempertanyakan tindakannya. Meskipun Onoda dan anak buahnya melakukan pencurian dan pembunuhan dengan alasan mereka masih berjuang, tindakan mereka tetap dianggap kejahatan. Banyak orang yang tewas karena mereka menolak menerima kenyataan. Setelah kembali ke pulau itu, Onoda menulis autobiografi tentang masa lalunya yang menjadi buku terlaris. Namun beradaptasi dengan kehidupan di Jepang ternyata merupakan tantangan. Meski dia sudah mendapatkan ketenaran dan kekayaan baru, dia kembali ke negara asalnya yang mana sudah tidak sama seperti dulu saat dia berangkat pada tahun 1942. Jepang telah mengalami banyak perubahan akibat kekalahan perang dan pendudukan Amerika, termasuk transformasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Jepang telah menjadi negara barat modern yang sangat berbeda dengan Kekaisaran Jepang tempat Onoda dibesarkan. Setelah mencoba beradaptasi sebentar, Hiro Onoda pindah ke Brazil dan mengelola peternakan sapi milik kakaknya. Di sana ia juga membiarkan angkatan udara Brazil latihan di tanahnya beberapa tahun sebelum kembali ke Jepang hampir setiap tahun sejak 1984. Saat kembali ke Jepang, Onoda mendirikan Sekolah Alam Onoda, sebuah organisasi yang mengajarkan keterampilan bertahan hidup dan mendorong ketahanan di kalangan anak muda. Ide ini terinspirasi dari sebuah cerita yang dibaca Onoda tentang seorang anak yang membunuh orang tuanya, yang ia harapkan bisa dicegah agar tidak terjadi lagi. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun di hutan, Onoda percaya pentingnya kemandirian dan kemampuan menghadapi kesulitan. Pada tahun 1996, Onoda kembali ke Lubang setelah istrinya menyumbangkan $10.000 untuk beasiswa di sekolah setempat.
Keluarga korban dan prajurit lainnya yang tewas memprotes kunjungan ini dan meminta agar Onoda memberi kompensasi kepada keluarga dari orang-orang yang telah ia bunuh. Akhirnya Hiro Onoda meninggal dunia pada 16 Januari 2014 pada usia 90 tahun. Kisahnya juga mengangkat pertanyaan rumit tentang legalitas melakukan kejahatan berdasarkan persepsi perang, bukan realitas perang. Namun suatu hal yang pasti, Onoda adalah sosok sejarah yang menarik, yang terus berperang pribadi selama 3 dekade setelah rekan-rekannya meletakkan senjata mereka. Dan itulah kisah Hiro Onoda, seorang prajurit terakhir Jepang di Perang Dunia Kedua yang menolak menyerah selama 30 tahun lamanya. Oh ya, dukung gua untuk capai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.